Christopher Nolan memang bisa dibilang sebagai sutradara yang jenius. Beberapa karyanya berakhir mind-blowing dan menyisakan banyak sekali pertanyaan. Bukannya membosankan, malah kita bisa mendapatkan banyak pelajaran dari setiap karyanya tersebut. Film terbarunya, Tenet, pun juga menyimpan begitu banyak hal menarik yang akan membuat kita berbondong-bondong datang ke bioskop untuk menyaksikan film ini. Asalkan masa pandemik ini beneran bisa cepat berakhir. Tapi sebelumnya, kita ajak dulu kalian untuk meneruskan series Rewatch edisi Masterpiece Nolan kita kali ini, dan kita punya Inception. Universe, welcome to Rewatch. Bisa dibilang ini adalah salah satu karya Christopher Nolan yang masuk dalam kategori a must-see movie, dimana kalau kalian belum pernah lihat sama sekali film ini, maka sempatkan dulu waktu kalian untuk menontonnya. Karena film ini merupakan salah satu karya yang banyak dipuji di kalangan pencipta film dan juga para reviewer film, sampai kepada para pelaku industri perfilman itu sendiri. Untuk kalian yang belum tahu tentang film ini dan baru punya niat untuk menontonnya, kita berikan peringatan terlebih dahulu. Video ini adalah full spoiler content. Untuk memudahkan memahami film ini secara keseluruhan, kita harus paham dulu bahwa Inception ini mengambil setting waktu ketika terdapat sebuah teknologi yang bernama dream sharing, yaitu beberapa orang bisa berada di alam mimpi yang sama. Karakter sentral yang bernama Dominic Cobb yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio merupakan agen spionase yang ahli memanipulasi dream sharing tersebut, dan dia menggunakannya untuk mencuri ide dari otak seseorang melalui alam mimpi orang tersebut. Tentu saja atas permintaan klien dan dengan imbalan. Jadi Cobb ini bisa masuk ke dalam mimpi seseorang untuk mencuri idenya. Tapi subjek atau korbannya tidak sadar bahwa idenya itu sedang dicuri, dan ketika terbangun, si korban pun akan mengira itu hanya mimpi saja. Pencurian ide tersebut dinamakan extraction, dan Cobb mengklaim dirinya sebagai ekstraktor terbaik. Nah, plot utamanya, Cobb di sini diminta bukan untuk mencuri ide, tapi sebaliknya menanamkan ide yang disebut dengan inception. Mr. Saito yang diperankan oleh Ken Watanabe ingin agar Cobb beserta dengan timnya menanamkan ide di benak pewaris usaha pesaingnya, yaitu Robert Fisher Jr. yang diperankan oleh Cillian Murphy, agar dia terinspirasi untuk menghentikan ekspansi perusahaan ayahnya. Sebagai imbalannya, Saito berjanji akan menggunakan pengaruhnya untuk membersihkan nama Cobb dari tuduhan atas kematian istrinya yang bernama Mal, dan membiarkan Dom agar bisa kembali ke rumahnya bersama dengan anak-anaknya, serta menyelamatkan Cobb dan timnya dari hukuman atas kegagalan di misi sebelumnya. Jadi ini adalah satu-satunya kesempatan besar untuk Cobb bisa bebas dan kembali ke kehidupan nyata. Jadi ceritanya diawali dari Cobb dan rekannya Arthur yang diperankan oleh Joseph Gordon-Levitt dan Ness yang diperankan oleh Lucas Haas disewa oleh sebuah perusahaan yang bernama Cobalt Engineering untuk mencuri sebuah rahasia dari Mr. Saito. Sayangnya, Saito ternyata mengetahui niat Cobb tersebut, dan Cobb gagal mendapatkan keseluruhan rahasia yang diinginkan oleh kliennya. Salah satu penghambat misi Cobb dan kawan-kawan adalah istrinya, yaitu Mal yang diperankan oleh Marion Cotillard yang sebenarnya sudah mati. Setelah Ness mengkhianati Cobb dan Arthur, Saito pun menjelaskan alasannya kenapa dia membiarkan Cobb dan kawan-kawan bisa dengan begitu mudah masuk ke dalam mimpinya, padahal dia sudah tahu niatnya sebagai seorang ekstraktor. Rupanya Saito sedang mencari agen untuk melakukan inception itu tadi, satu hal yang diyakini oleh Arthur tidak bisa dilakukan. Tapi Cobb mengaku secara teori itu bisa dia lakukan, dan langkah awal untuk melaksanakan misi barunya, yaitu Inception, adalah dengan mencari arsitek baru. Sebelum kita lanjut, dalam menjalankan Inception ini, mereka membutuhkan sebuah tim yang kompak dan paling handal. Bahkan bisa dikatakan mereka tidak mentolerir sedikit pun kesalahan. Maka di sini mereka adalah sebuah teamwork yang hebat. Ibarat sebuah produksi film, ada yang bertindak sebagai produser, sutradara, production designer, aktor, studio atau lokasi syuting, dan juga ada audiens. Semua adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi, awalnya Cobb ini merupakan sutradara sekaligus production designer, atau dalam film ini disebut sebagai arsitek, yang mana sebagai arsitek dia dibantu oleh Nash. Namun untuk mencegah terjadinya kegagalan sekali lagi, dia kemudian membutuhkan arsitek baru, karena
dirinya sebagai arsitek yang merancang setiap desain alam bawah sadar atau alam mimpi, akan selalu ada moal yang bisa mengacaukannya. Karena moal tersimpan di titik di mana sangat sulit untuk terhapuskan dalam ingatan Cobb, yaitu kenangan. Maka Cobb meminta bantuan ayah mertuanya sekaligus juga mentornya, Profesor Stephen Miles yang diperankan oleh Michael Caine, untuk mencarikannya seorang arsitek yang setara dengan kemampuan Cobb. Akhirnya direkomendasikanlah Ariadne yang diperankan oleh Ellen Page. Lalu ada Arthur yang menjadi partner Cobb. Dia adalah orang yang mengelola dan meneliti setiap misi yang akan mereka jalankan. Ibaratnya jika Cobb adalah sutradaranya, maka Arthur ini adalah produser yang akan mengatur dan menyediakan apa saja yang mereka perlukan untuk mewujudkan visinya. Lalu ada Eames yang diperankan oleh Tom Hardy yang juga menjadi rekan Cobb. Spesialisasinya adalah pemalsuan atau lebih tepatnya pencurian identitas. Eames ini menggunakan kemampuannya untuk menyamar sebagai orang lain dalam dunia mimpi untuk memanipulasi targetnya. Dalam hal ini, targetnya adalah Robert Fisher. Lalu ada Yusuf yang diperankan oleh Dilip Rao, seorang ahli kimia yang kemudian akan meracik obat penenang atau obat tidur bagi mereka untuk mewujudkan strategi Dream Within a Dream atau mimpi dalam mimpi. Sementara Robert Michael Fisher adalah pewaris kerajaan bisnis saingan Mr. Saito dan dialah target dari misi ini. Di babak ini atau 1 jam pertama dari film ini bisa dikatakan sebagai sebuah tutorial untuk memahami keseluruhan filmnya nanti, di mana Christopher Nolan memberikan kita semua petunjuk tentang apa yang akan terjadi nanti, terutama tentang bagaimana mimpi itu bisa terjadi dan semua aturannya. Banyak hal yang bisa kita dapatkan, seperti misalnya aturan dimensi waktu yang berbeda antara realitas dan mimpi, seperti misalnya 5 menit waktu di realita atau kejadian nyata sama dengan 1 jam dalam mimpi. Lalu sebuah aturan yang ditetapkan oleh Cobb untuk mengajarkan Ariadne bahwa dia harus menghindari membangun alam mimpi dari semua aspek kenyataan sehari-hari, karena hal tersebut akan membuatnya kebingungan untuk menentukan apakah ini mimpi atau nyata. Maka Ariadne sebagai arsitek yang begitu cepat belajar harus membayangkan tempat atau lokasi yang baru. Salah satu cara untuk membangunkan mereka dari mimpi adalah dengan membunuhnya di alam mimpi. Dan karena kekhawatiran Cobb dengan kemampuan Ariadne untuk merancang dunia mimpi, Cobb kemudian menyarankan agar Ariadne menggunakan totem. Totem inilah yang akan membantunya membedakan apakah mereka berada di alam mimpi atau mereka ada di alam nyata. Dan setiap orang memiliki totemnya masing-masing yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Di sini juga dijelaskan bahwa sang arsitek ini bisa mengutak-atik dan merancang arsitektur mimpi sesuka hatinya. Disinilah mereka merumuskan ide apa yang akan mereka tanamkan di dalam benak Robert Fisher yang menjadi targetnya. Dan semuanya dibungkus dengan sangat rapi oleh Christopher Nolan. Dan mereka berusaha menanamkan ide yang sebenarnya simpel, yaitu membuat Robert Fisher sebagai pewaris bisnis ayahnya dan membuat usahanya sendiri tanpa harus mengikuti jejak ayahnya itu. Cobb kemudian menjelaskan mengenai perbedaan waktu yang bisa mereka habiskan dalam Dream Within a Dream dengan perumpamaan mimpi di level pertama 1 minggu, lalu mimpi di level kedua akan menghabiskan waktu 6 bulan dan mimpi di level ketiga akan menghabiskan waktu 10 tahun. Dan cara membangunkan mereka dari mimpi pun didesain bukan hanya dengan membunuhnya, melainkan juga dengan sentakan atau yang mereka sebut dengan kick yang membuat mereka terkaget. Ibaratnya kita mimpi terjatuh gitu loh. Akhirnya mereka menjalankan misi Inception dalam waktu yang telah mereka tentukan, yaitu selama penerbangan dari Sydney menuju Los Angeles, yaitu 10 jam. Dimana setelah Maurice Fisher meninggal, mayatnya kemudian diterbangkan dari Sydney dan ditemani oleh anaknya, yaitu Robert Fisher. Cobb dan timnya termasuk Saito akhirnya memulai misinya dengan membius Robert Fisher dan mereka memasuki alam mimpi bersama-sama, dan di level ini merupakan alam mimpi milik Yusuf yang terlihat berada di bawah guyuran hujan di Los Angeles. Cobb dan timnya kemudian menculik Robert Fisher, tapi di luar perkiraan mereka diserang oleh sekelompok pasukan yang merupakan proyeksi dari alam bawah sadar Robert. Ketahuan kalau ternyata Robert juga memiliki agen ekstraktor yang sama seperti Cobb dan mengajarkan Robert agar memiliki pertahanan sendiri jika berada di dalam mimpi. Dalam adegan penyerangan tersebut, Saito terluka dan Cobb mengungkapkan bahwa Saito tidak boleh mati karena walaupun dia mati dalam mimpi yang mana biasanya akan membangunkan para pemimpi itu, tapi kali ini berbeda. Obat
penenang atau bius yang mereka gunakan ternyata terlalu kuat untuk membangunkan mereka dengan cara dibunuh. Yang ada malah akan mengirimkan mereka atau Saito tadi ke limbo, yaitu dunia bawah sadar tanpa batas, di mana para pemimpi berisiko akan lupa bahwa mereka sedang berada dalam dunia mimpi. Bahkan mereka pun tidak akan pernah tahu kapan akan terbangun dari mimpi tersebut. Eames kemudian menyamar sebagai paman Robert, yaitu Peter Browning, yang kemudian menyarankan Robert untuk mempertimbangkan kembali keinginan ayahnya. Yusuf kemudian memegang kemudi mobil van bersama dengan seluruh tim dan juga Robert Fisher yang mereka sekap dan telah dibius terlebih dahulu, dan kini mereka berada di level mimpi kedua yang mengambil lokasi di sebuah hotel yang merupakan proyeksi mimpi Arthur. Cobb kemudian memulai misinya di level ini dengan meyakinkan Robert bahwa dia telah diculik oleh Browning, pamannya, dan mengaku bahwa Cobb adalah pelindung dalam mimpinya. Singkat cerita, misi ini akhirnya berhasil dan kemudian mereka membawa Robert bersama dengan Cobb dan juga timnya ke level mimpi yang berikutnya, dan kali ini berada di level mimpi ketiga, yaitu milik Eames. Menariknya, di mimpi level 1 yang merupakan alam mimpi milik Yusuf terus berusaha untuk menghindari kejaran dan serangan pasukan keamanan penjaga Fisher sambil menjaga mereka agar tidak mengalami sentakan yang bisa saja membangunkan mereka semua dan menggagalkan misi secara keseluruhan. Begitupun juga dengan di level kedua yang merupakan dunia mimpi milik Arthur yang juga berusaha menghindari serangan yang sama. Di mimpi level ketiga ini berlokasi di sebuah rumah sakit di sebuah pegunungan salju yang dikelilingi keamanan yang sangat ketat, tempat di mana Robert Fisher bisa menemui proyeksi ayahnya yang dirawat. Saito kemudian membawa Robert menyusup ke dalam rumah sakit tersebut. Sementara kembali ke level mimpi pertama, Yusuf masih dikejar oleh proyeksi keamanan Robert yang berakhir dengan mobil van yang dia kemudikan terjatuh dari jembatan yang akan menimbulkan sentakan lebih cepat dari rencana untuk membangunkan mereka. Kejadian di level pertama ini menghilangkan gravitasi pada level mimpi kedua, yaitu milik Arthur, dan memaksa Arthur untuk melakukan improvisasi untuk membuat sentakan baru yang akan disinkronkan waktunya dengan van yang akan tiba di permukaan air. Kejadian di level pertama ini juga menyebabkan longsoran salju di level mimpi ketiga, yaitu milik Eames. Plot twist terjadi. Rupanya Maul yang merupakan proyeksi dari mimpi Cobb kembali muncul di mimpi level milik Eames dan membunuh Robert. Seketika Cobb kemudian membunuh Maul dan ini jelas membuyarkan misi mereka. Cobb menyerah dan mengatakan misi mereka gagal. Beruntung mereka membawa serta Ariadne yang memberikan ide untuk memanfaatkan waktu yang tersisa untuk masuk ke dalam alam mimpi Cobb yang harusnya ada proyeksi Maul di situ, di mana dia yakin bahwa Maul akan ada bersama dengan Robert. Alam mimpi yang mereka masuki inilah yang ternyata disebut dengan limbo. Sementara Eames di alam mimpinya sedang mempersiapkan sentakan dengan menghancurkan rumah sakit tersebut dengan menggunakan bahan peledak. Disinilah akhirnya Cobb menjelaskan kepada Ariadne bahwa sebenarnya mereka, dia dan istrinya Maul, terjebak dalam limbo ketika mereka berdua bereksperimen tentang dream within a dream ini atau mimpi dalam mimpi ini, di mana Cobb sebelumnya belum begitu paham tentang adanya perbedaan waktu di antara setiap level mimpi, hingga mereka akhirnya terjebak dan tidak tahu mana realita dan mana yang merupakan mimpi. Bagi Cobb, dia harus kembali, namun Maul malah menganggap limbo adalah realita atau kehidupan nyatanya. Untuk mengembalikan kewarasan Maul, akhirnya Cobb bereksperimen untuk melakukan inception untuk pertama kalinya kepada Maul, di mana dia menanamkan sebuah pemikiran ke Maul dengan memanfaatkan totem milik Maul yang di sepanjang film selalu dia pegang dan digunakan oleh Cobb. Totem tersebut disembunyikan oleh Maul karena dia tidak mau menerima kenyataan bahwa mereka hidup di alam mimpi terdalam, yaitu limbo. Dengan menggunakan inception, Cobb kemudian menemukan totem tersebut dan memutarnya hingga akhirnya akan ditemukan oleh Maul, sehingga mengubah pikirannya agar mau kembali ke kehidupan nyata. Namun rupanya pemikiran tersebut malah berujung kepada Maul yang selalu berusaha terbangun dari mimpi dengan cara bunuh diri. Tepat di hari jadi mereka, Maul berusaha meyakinkan dirinya dan Cobb jika ini bukan mimpi dengan melakukan bunuh diri. Namun Cobb tidak berhasil meyakinkannya dan gagal menghentikan upayanya untuk bunuh diri. Cobb akhirnya didakwa sebagai penyebab kematian istrinya tersebut dan memutuskan untuk meninggalkan anak-anak mereka di bawah
asuhan ayah mertuanya dan memutuskan pergi meninggalkan Amerika. Ariadne kemudian membunuh Mole setelah menemukan Robert Fisher dan membangunkannya dengan sentakan yang membuatnya hidup kembali di level mimpi ketiga milik Eames. Dia pun menemukan ide yang sudah ditanam, yaitu sebuah proyeksi dari ayahnya yang sedang sekarat dan mengatakan kepadanya untuk menjadi dirinya sendiri. Sementara Cobb memutuskan untuk tinggal dan akan mencari Saito yang ternyata juga tidak bisa bertahan dari lukanya yang dia dapat dari mimpi level pertama tadi, dan kemudian membuatnya kini juga berada di alam limbo. Seluruh level mimpi pun akhirnya diberikan sentakan secara bersamaan dan membangunkan mereka di level mimpi pertama milik Yusuf, kecuali Saito dan Cobb yang masih terjebak di limbo. Cobb akhirnya bertemu dengan Saito yang sudah tua dan mengingatkannya akan perjanjian mereka. Scene inilah yang kita lihat di awal film, dan semua pemimpi pun akhirnya terbangun di pesawat. Sesampainya di Bandara Internasional Los Angeles, Cobb kemudian melewati pos pemeriksaan imigrasi Amerika dan Miles, ayah mertuanya, menjemputnya untuk kembali ke rumahnya. Cobb kemudian memutar totem milik Mole untuk menguji apakah dia memang berada di dunia nyata atau masih bermimpi. Tapi Cobb tidak mengamati hasilnya dan malah bergabung dengan anak-anaknya. Dan setelah sekian lama durasinya, kita malah dibiarkan dengan pemikiran kita sendiri. Apakah ending itu adalah mimpi atau nyata? Inception ini berhasil menyajikan sebuah pengalaman sinematik yang tidak hanya menjadi hiburan yang berkualitas, tapi juga berhasil memasuki pikiran kita sebagai audiens. Nolan bahkan seolah sedang memperlihatkan kita bagaimana proses rumit ketika dia membuat sebuah film yang akan disuguhkan ke kita. Belum lagi jika membahas soal nilai filosofi kehidupan yang dituangkan oleh Nolan dan bercampur dengan dunia mimpinya yang secara magis benar-benar mempesona. Sedikit banyak menyinggung mengenai rapuhnya manusia yang pikirannya bisa kapan saja tercuri atau tertanam dengan pikiran yang baru. Sementara luka dari masa lalu terkadang memang lebih sulit untuk dilupakan. Ada juga beberapa hal menarik yang terlihat dalam film ini yang mungkin sempat terlewatkan. Seperti misalnya kereta yang menyerang dan membuat kekacauan di alam mimpi pertama milik Yusuf. Terlihat sama dengan kereta yang muncul di alam mimpi milik Cobb dan Mole ketika mereka hendak bunuh diri. Apakah ini berarti sebenarnya Cobb juga punya andil dalam kekacauan di alam mimpi Yusuf itu melalui proyeksi elemen yang ada dalam mimpinya? Dalam artian, sebenarnya yang membuat kekacauan di sepanjang mimpi sebenarnya adalah Cobb. Ini juga bisa kita lihat di awal film ketika Cobb berusaha menuntaskan misinya sebagai ekstraktor yang ingin mencuri sesuatu dari Saito. Dalam mimpi tersebut, Mole kemudian muncul dan terlihat bekerja untuk Saito. Padahal sebenarnya Mole ini kan sudah mati, dan Mole yang terlihat itu adalah proyeksi mimpi dari Cobb. Lihat saja reaksinya ketika Saito menyadari kalau dirinya ditipu oleh Cobb. Maka itu bisa berarti bahwa Cobb adalah protagonis sekaligus antagonis dalam mimpi-mimpi tersebut, dan tidak ada yang menyadarinya kecuali Ariadne. Untuk part terakhir sebenarnya udah telat sih untuk membahas dan menentukan apakah ending Inception ini real atau dream, karena sudah banyak yang bahas. Untuk menentukannya, kita akan melihat dari beberapa sisi, yaitu yang pertama dari totemnya. Totem tersebut memang terlihat tidak berhenti hingga layar menjadi blackout. Ada yang mengaku mendengarkan suara totem tersebut berhenti berputar, yang berarti terjatuh dong totemnya. Tapi petunjuk yang paling kuat sebenarnya adalah karena putaran totem tersebut tidak stabil. Hal ini berbeda terlihat ketika Cobb melakukan Inception terhadap Mole yang mana putaran totemnya sangat stabil. Tapi itu pun juga sebenarnya merupakan hipotesa yang bersifat prediksi dan konyol kalau hanya melihat dari sisi ketidakstabilan totem tersebut. Maka kita bisa melihat atau menentukannya dari aspek atau sisi yang lain, yaitu cincin pernikahan Cobb. Cobb hanya terlihat menggunakan cincin tersebut di alam mimpi, sementara di alam nyata dia terlihat tidak mengenakannya. Ini sekaligus menjadi kesimpulan bahwa sebenarnya totem milik Cobb adalah cincinnya. Dan yang terakhir, untuk menentukan apakah Cobb masih bermimpi atau sudah berada di alam nyata adalah keberadaan Miles yang diperankan oleh Michael Caine. Nolan sendiri pun juga sudah mengkonfirmasi bahwa scene yang ada Michael Caine di dalamnya adalah scene yang nyata. Universe, menurut kalian apakah Dominic Cobb di ending film Inception ini masih bermimpi atau sudah kembali ke dunia nyatanya? Coba tuliskan di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, sempatkan like dan subscribe untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini. Kunjungi juga media sosial kita yang lainnya. Kalian juga boleh kasih saran untuk rewatch film apalagi yang berikutnya. Dan kita masih akan melanjutkan series rewatch untuk masterpiece Nolan yang lainnya. Apakah kita akan membahas The Prestige atau Interstellar, atau mungkin yang paling kalian tunggu adalah trilogi The Dark Knight?
Kalian juga boleh join di Discord kita untuk mendiskusikan banyak hal menarik lainnya. So, it's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.